Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita melanjutkan pelajaran kali ini mengenai manajemen resiko di perbankan syariah. Tentunya kita sudah belajar di mata kuliah lain tentang manajemen resiko secara umum. Bagaimana resiko itu bisa diterima, bisa dipindahkan atau ditransfer, dan juga bisa dibagi antar subjek yang melakukan kegiatan usaha. Kita akan membahas 3 hal dalam mata kuliah kali ini. Yang pertama adalah definisi penting terkait manajemen risiko. Apa itu definisi risiko, bagaimana pelaksanaan manajemen risiko, dan bagaimana cara organisasi untuk menerapkannya. Sedangkan yang kedua adalah jenis-jenis risiko di perbankan. Tentunya risiko di dunia perbankan karena kegiatan usahanya itu cukup kompleks, melibatkan beberapa pihak, tentu resikonya juga berbeda dengan usaha biasa. Yang ketiga adalah implementasi manajemen risiko, bagaimana penerapan dan cara perusahaan melakukan mitigasi atau penanggulangan atau meminimalisir daripada risiko yang akan terjadi di bank syariah. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, kita masuk ke yang pertama mengenai definisi penting manajemen risiko. Karena kegiatan usaha yang kompleks, bank ya, kita belajar di pertemuan-pertemuan sebelumnya bahwa bank melibatkan banyak pihak, deposan yang menyimpan dana, terus juga debitur yang mendapatkan pembiayaan atau mendapatkan dana dari bank, kemudian dia mengembalikannya ke bank. Dari situ bank akan mengembalikan dana milik deposan tadi dan ditambah dengan bagi hasil, imbal hasil atau bagi hasil atau margin yang diperoleh dari hasil usaha. Di bank tidak lepas statusnya sebagai lembaga intermediasi atau lembaga yang menengahi, menjadi perantara dari orang-orang yang membutuhkan dana. Dalam konteks perbankan, risiko adalah kejadian potensial yang dapat diperkirakan ataupun yang tidak dapat diperkirakan, yang mana berdampak negatif kepada dua hal. Pertama, pendapatan bank, dan kedua, permodalan bank. Kalau risiko ini dibiarkan terjadi menjadi sebuah bahaya, maka pendapatan bank akan berkurang, dan tentu kalau itu terus-menerus terjadi, permodalan akan terkikis sedikit demi sedikit, karena modal gunanya kan selain untuk kapital atau dasar untuk berusaha, untuk diputar uangnya, juga untuk mengganti kerugian-kerugian yang mungkin terjadi. Maka seperti halnya usaha yang lain, untuk meminimalisir untuk meminimalisir risiko itu, maka bank harus menerapkan manajemen risiko. Bank harus menerapkan manajemen risiko. Oke, kita lanjutkan. Sebagaimana usaha yang lain, maka manajemen risiko harus diterapkan juga di perbankan. Apalagi dengan statusnya tadi kita singgung bahwasanya dia kompleks atau rumit atau tidak sederhana bagaimana kegiatan bisnis yang ada di bank. Nah, manajemen risiko adalah serangkaian prosedur atau metodologi yang digunakan individu, organisasi ataupun perusahaan untuk mengidentifikasi atau mengenali ya risiko apa saja yang mungkin muncul, mengukur, menimbang, melihat seberapa besar risiko yang mungkin terjadi, seberapa besar kemungkinan dia terjadi, dan berapa kemungkinan kerusakan yang bisa terjadi kalau itu terjadi. Memantau, melihat perkembangan dari
risiko dan juga melihat bagaimana apakah risiko bisa dikurangi atau tidak, serta mengendalikan risiko yang timbul dari kegiatan usaha bank, serta mengendalikan risiko sehingga risiko tidak seenaknya tidak tidak menghasilkan kerusakan atau kerugian yang tidak dapat diperkirakan atau unpredictable seperti kegiatan usaha bank. Kegiatan usaha dari bank ada dua. Yang pertama adalah mengumpulkan dana dan menyalurkan dana dalam bentuk pembiayaan atau kredit kalau di perbankan konvensional. Oke, tujuan manajemen risiko adalah ada 1, 2, 3, dan 4. Yang pertama, regulator di sini adalah lembaga yang mengatur dan mengawasi kegiatan bisnis perbankan. Dalam hal ini OJK, Otoritas Jasa Keuangan, dan juga Dewan Syariah Nasional. Juga nanti ada juga Bank Indonesia untuk mengatur secara ekonomi makronya. Nomor 2, unacceptable berarti tidak dapat diterima atau tidak kerugian yang di luar jangkauan bank untuk menanggulanginya. Jadi kerugian itu mungkin pasti ada aja ya, tapi masing-masing sudah dapat diperkira, sudah dapat ditanggulangi atau acceptable. Jadi kalau ada nasabah macet itu pasti ada, tapi jumlahnya pasti sedikit sehingga bisa ditutupi dari cadangan yang ada di bank. Nah, jangan sampai itu terjadi di luar dari cadangan sehingga unacceptable tidak dapat diterima dan tidak dapat ditanggulangi oleh bank. Yang ketiga adalah kerugian yang bersifat uncontrolled. Ada kerugian yang tidak bisa dikontrol dan ada yang bisa dikontrol. Kalau dikontrol kita tahu itu akan terjadi dan sudah siap-siap untuk menanggulanginya. Mengukur exposure dan pemusatan risiko. Exposure berarti besar, tinggi rendahnya, tebal tipisnya risiko tersebut. Dan pemusatan risiko maksudnya adalah di bidang apa saja risiko itu terjadi, apakah pembiayaan, apakah operasional, apakah tersebar di beberapa aspek atau cuma satu saja. Yang kelima, mengalokasikan modal dan membatasi risiko. Dari modal itu akan ada cadangan agar risiko itu tidak terlalu bisa memberikan kerusakan. Ini dia tahap manajemen risiko baik di perbankan ataupun non perbankan. Sama, secara relatif sama risiko yang dihadapi oleh perbankan dan non perbankan, perbankan syariah dan konvensional, cuman ada beberapa aspek syariah yang tidak terdapat di bank konvensional. Ini dia perbedaannya. Jadi kalau di bank syariah ada risiko bank umum, secara umum juga harus dimitigasi atau dikendalikan, sedangkan ada juga risiko-risiko syariah yang tidak ada di bank konvensional. Ini yang membedakan. Ya, hampir sama sebenarnya, cuman tapi bersama ada tambahan, yakni bagaimana respon bank syariah, bagaimana monitoring aspek perbankan syariah, bukan hanya aspek bank secara konvensional. Oke, kita membahas sekarang tentang jenis risiko yang terjadi di perbankan syariah dan cara mitigasi. Mitigasi berarti pengendalian. Mengendalikan bisa jadi dengan menghilangkan atau mengurangi atau menyiapkan rencana penyelamatan dari risiko itu. Oke, itu mitigasi. Yang pertama, sudah sering mendengar risiko kredit atau risiko pembiayaan, disebabkan oleh gagalnya debitur dalam memenuhi kewajibannya atau debitur tidak bisa membayar angsuran. Dalam istilah perbankan, pembiayaan macet disebut juga dengan non-performing finance. Ini ada contoh berita, kata OJK, pembiayaan macet bank syariah saat pandemi masih aman, berkisar di antara 3%. Ini lihat di bagian kanan ada level 3,31%. Kalau bank konvensional sih antara 2,5% sebenarnya. 3% masih bisa ditolerir menurut OJK. Kalau konvensional namanya NPL, non-performing loan. Kalau di syariah non-performing financing yang macet. Oke. Jika banyak pembiayaan macet, apa yang terjadi pada bank? Pendapatan bank akan berkurang karena pendapatan bank itu berasal dari angsuran yang dibayar oleh para nasabah.